Nama saya Cecep Maulana. Saya biasa di Trans TV Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana. Jamaah. Nah, itu Ustadz Maulana. Ini Ustadz Cecep. Bukan saya. Itu Ustadz. Kalau ini Ustadz Cecep mau ceramah. Emang saya di sini mau ngapain? Saya bukan foto model. Kalau foto model jalan-jalan dari doi ke Bandung. Saya mau ceramah. Apa yang harus dilakukan sekarang di masa pandemi ini agar meraih keajaiban? Sering baca Al-Quran. Ibu berada di tempat yang tepat. Di rumah akan lahirkan penghafal Al-Quran. Kalian saya doakan jadi para penghafal Al-Quran. Amin. Masya Allah. Kalian harus percaya diri, kamu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik itu bukan yang paling kaya, paling ganteng, bukan sering tampil di TV, main sinetron. Tapi yang sudah belajar dan mengajar, itu yang terbaik. Kalian jadi terbaik, tau gak? Nilainya di akhirat. Kalian tuh kalau hafal 30 juz, nanti kalian disuruh menuntun ibu bapak kalian. Langsung malaikat memberikan jubah sama ibunya. Bapaknya dikasih mahkota. Masuklah, wahai ibu bapak, beruntung kalian punya anak menghafal Quran. Langsung tanpa hisab, kebayang. Itu dambaan semua manusia. Gak bisa, susah. Oleh karenanya mulai dari sekarang ibu harus fokus. Sebelum anak jadi insinyur, jadikan anak yang hafal Al-Quran. Tahu Ustadz Sam yang di TV? Dia itu hafal 30 juz. Dia kalau mau ceramah, Bu, saya suka lihat dia tuh. Tentang apa nih? Kita buku dia. Langsung bisa ceramah. Cecep mana? Ini pohon. Aduh, orang yang hafal Quran itu mohon maaf ibu-ibu ya, cerdas. Belum ibu anak sekolah ITB, Al-Quran gampang menguasai ITB. Sebelum anak ibu jadikan dokter, hafalan obat-obatan dari ibu. Orang apa dengan paramet, oskador. Tapi dokter itu harus apa? Wah, kalau udah Quran gampang. Orang yang hafal Quran Bu tidak akan pikun. Itu juga kata Ustaz Syam. Ustaz Syam bilang, insya Allah tidak akan pikun. Jadi yang pertama adalah ibu perbaiki. Kadang-kadang ibu semangat baca Quran tapi panjang pondok ditajong. Guna panjang pondok. Namun apal Quran kan ada greget. Tapi dah orang sabar artinya kalau digibing salah. Boleh gitu akhlak. Mereka lagi belajar, betul tidak? Orang yang terbata-bata saja dapat pahala. Bahkan ada di daerah saya, dia tidak pernah salah dalam membaca Quran karena cara macam. Istighfar, ini pasti atau kita lamun ibu salah baca teh wajar dalam rangka belak. Tapi ibu belum tahu penemuan baru gara-gara kopi. Jadi kopi itu tidak setiap jadi musibah, berkah. Contohnya Al-Quran ini. Ini punya orang lain, tapi saya promosikan karena membantu umat. Satu-satunya Quran yang bisa dibaca mu'alaf yang tidak tahu alif. Parah ya Bu. Siap. Dulu ada metode Iqra kan. Karena terbaru namanya Qosmah. Ini lahir Januari 2021.
setelah COVID menciptakan yang bisa membantu orang awam dengan tajong deui baca panjang pondok. Datang mau alap ke saya. Assalamualaikum Ustaz, saya baru seminggu masuk Islam. Pengen belajar Al-Quran. Buku apa yang harus saya baca? Saya akan beli buku apapun yang penting saya bisa baca Al-Quran. Langsung saya kasih. Kamu pernah belajar Al-Quran? Belum pernah Ustaz. Tahu huruf tak? Tahu. Tahu huruf tak? Tidak tahu Ustaz. Tak apa-apa, sabar hati juga. Genap. Sebenarnya apa? Katanya tidak sempurna. Dia sak genap. Alif tahu Alif? Tidak tahu Ustaz. Langsung baca. Dia pegang Al-Quran ini. Saya nggak bisa baca kok. Agak keras. Baca. Nggak bisa baca. Baca. Oh, tambah enak itu. Ngajeng nggak? Tidak bisa. Soalnya nggak bisa. Saya tanya, kamu tahu penyebab kamu tidak bisa baca Al-Quran? Tidak tahu Ustaz, tidak tahu Ustaz. Penyebab kamu tidak bisa baca Al-Quran karena masih dibaca. Ayo Quran, plastik buka. Ya gitu. Di bawah 4 juz apa lagi hari ini ada di buka bisa. Buka dulu plastiknya. Baru baca. Dibuka kemana hati. Jemaah teh bagus. Wah, ngayung berada tanda-tanya. Ustaz cek aman. Orang tidak tahu alif itu, alif tidak tahu. Bentuk alif apa orang? Kita maksa pasti ya. Jadi saya kasih ini dia baca hanya dalam waktu 1 menit, bayangkan. Dia lancar baca Quran jeung panjang pondok. Oh, jemaah takbir. Allahu Akbar. Kenapa bisa begitu? Itulah kecanggihan sebuah metode belajar. Kalau mau akan saya coba. Setuju? Setuju. Mau belajar nggak? Mau. Kalau ditunjuk harus siap. Nggak bisa mati lagi. Siap. Cecep mah beda yang Pak Kiai. Cecep mah ayo berprestasi kasih hadiah. Sang mengacu ditunjuk bisa maca 100.000. Buat berapa orang Ustaz? Ya. Buat 1 orang. Lumayan. Oke. Ketentuannya, sahan mengacung ditunjuk bisa maca 100, sahan mengacung ditunjuk bisa maca lumayan. Kalau saya juga ya bati. Anda harus berpikir sebelum menjawab, pertanyaannya selesaikan. Kesalahan ibu-ibu, pertanyaan belum saya. Itu tuh namanya hidup tanpa resiko. Kalau Ustadz udah nanya, cung, boleh. Kalau Ustadz belum bilang cung, ngacung duluan, 200 denda. Berlaku untuk kalian. Kalian tidak usah bayar denda. Pak Kiai membayarkan. Kamu jawab dia. Khawatir ya. Siap. Siapa yang bisa baca buku bahasa Korea? Berarti tidak ada yang bisa bahasa Korea kan? Harus banyak dong. Ini waktu tidak di main. Ibu-ibu mau alap tadi bisa baca Quran semenit bisa.
ibu tidak bisa bahasa Korea, saya ajari metode baru, bisa bahasa Korea semenit. Ada alat bantunya, namanya buku bahasa Korea untuk orang Indonesia. Tiap kalimat di bawahnya ada alat bantu. Misal A R Y O N G H A S E O. Annyeonghaseyo. Tinggal dibaca anaknya. Contoh. A L I F apa? Alif. L A M. M I M. Alif lam. Eno kedua pasti beda ya. A L I F. L A M. M I M. Jadi mualaf tadi kayak gitu. Kan ada di bawahnya. Akan lupa lamun apa ini untuk orang awam, untuk kalian mah gak cocok. Kalian langsung Arabnya. Ini untuk orang awam yang nggak tahu, yang suka sering salah baca, tinggal lihat bawahnya. Lamun ana banyak a disingkat A1 terus pakai garis di atas, pakai topi. Lamun dina seueur i dina hiji pakai topi. Metode baru. Nih, ditulis. Ada terjemah perkataannya, ada latinnya yang ibu bisa cek. Mana ya panjangnya mana lain. Jadi mau kita yang beli. Kalau saya bilang bismi, langsung ibu jawab Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. 30 juz semuanya pakai itu cara menghafal. Alhamdulillah titik-titik. Ar-Rahman titik-titik sampai 30 juz. Jadi ibu baca Qur'annya yang itu titik-titiknya. Setelah baca yang tengahnya, per ayat baca 5 kali, tutupan kayak kertas putih, baca itu berarti itu sudah hafal. Pakai warna lagi. Ini yang bikin canggih itu. Anak saya, ayah tidak apa yang kuning. Jangan dulu pergi yang kerja. Ayah mau bacain yang kuning. Ya sok itu. Kalau ibu selesai sholat baca 5 warna, maaf ya, sehari ibu sudah hafal selembar. Jadi ada targetnya. Ibu mau berapa warna? Mau 8 warna, berarti sehalaman sehari. Karena banyak-banyak lah bu. Untuk ibu ya, sewarna aja cukup. Bukan apa-apa, kadang-kadang sok loba-loba jadi iya, sewarna aja cukup ya. Tapi nanti terbiasa meningkat sedikit-sedikit karena tidak langsung. Sholat juga tidak langsung subuh 17 rakaat. Pendidikan dari Allah 2 helang kelohor opat beres. Ibu ngapalin juga begitu. Yang penting pahalanya. 1 huruf 10 kebaikan. Karek yang maca sahuruf sampai sekarang ngasih makan 10 orang miskin. Kebayang tuh ibu lama maca Yasin. Mau usah dihitung bu, saya perhitungan ada di ya. Kalau bisa baca Quran teh Quran wakaf. Kenapa Pak Ustaz? Ibu ngaus Quran, meser di Gramedia. Ibu baca Quran, yang dapat pahala siapa? Ibu dong, yang baca aja. Orang tua kita yang sudah meninggal dapat itu. Jadi nggak baca yang dapat. Kenapa nggak baca? Sudah meninggal. Tapi kalau ibu wakaf Quran itu gini. Saya niat wakaf Al-Quran untuk almarhum ibu saya.
misalkan almarhumah bapak, terus Al-Qur'annya dikasih sama santri itu baca per huruf, yang dapat pahala ibu yang beli Quran itu dan untuk almarhumah. Itu enak, karena perhitungannya gini, mizan itu ya, pahami. Ini kanan surga kan, kiri neraka nih. Kalau orang yang banyak pahalanya lebih berat mana? Orang saleh. Kalau orang durhaka lebih berat. Kalau orang sudah meninggal dunia, terus dia banyak maksiat, tapi kiri ini kan. Nah, akan begini enggak? Enggak akan, karena sudah tidak sholat lagi, kan udah meninggal. Sampai kapan? Sampai kiamat. Terus ke kiamat kumaha? So neraka lah, ke kiri. Kecuali orang yang wakaf, contohnya masjid ini. Misalkan masjid ini yang wakaf si fulan, ya. Sekarang masih hidup misalkan. Kemudian telah meninggal. Nah, ketika meninggalnya punten Bu. Misalkan dia itu punya banyak dosa begini. Tapi masjidnya ada yang sholat sendirian, langsung nambah. Masjidnya ada yang sholat lagi. Ada yang sholat. Pengajian rutin 30 ibu-ibu. Gimana kalau orang yang tidak pernah wakaf buat masjid, tidak pernah bikin masjid, kiri terus mau bisa nambah-nambah. Kecuali dia pernah wakaf Al-Quran. Jadi kalau ibu banyak dosa, pernah wakaf, Al-Qurannya dikasih untuk santri atau dikasih ke anak ibu yang dibaca oleh anak ibu, setiap hurufnya ibu nambah. Seperti masjid. Makanya sering-seringlah Anda wakaf. Karena wakaf itu pahalanya dahsyat. Idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah, itu maksudnya. Maut terputus amal kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah amal jariyah, yaitu wakaf yang terus menembus waktu sudah meninggal pun masih mengalirkan. Logikana kieu we aya nama. Ibu gaduh rekening. Aya nu aya aya nu henteu nya. Kami anu henteu punten saya nama gaduh rekening. Kunaon Pak Ustaz? Supaya bisa merasakan enaknya. Kebayang nggak kalau ibu tiap 10 menit anu transfer 10 juta? Halal Bu. Mungkin dari anak ibu yang sukses, ya kan? Eta enak tuh Bu. Di akhirat ya gitu. Terus mau kayak enek transferan amal. Tah eta teh gara-gara wakaf. Kontak pikiran di ayeuna teh mun aya harta teh wakaf atuh teu bisa wakaf jang masjid mah wakaf Al-Qur'an. Makanya saya salut ini masjid bisa berdiri. Pasti bukan karena satu tangan. Betul tidak? Tapi banyak orang yang membuat ini masjid berdiri. Hadiah habis insya Allah ke depan. Mudah-mudahan bukan hanya zaman sekarang. Terus ratusan tahun tetap ini akan menjadi apa Bu? Tempat markasnya orang-orang yang lahir para penghafal Al-Quran. Karena khusus para penghafal Quran itu di barisan Nabi. Jadi ada Fir'aun, dari barisan Fir'aun ada barisan Nabi. Anda tuh harus semangat karena Anda itu nanti akan menjadi di barisan Nabi. Anak-anak Palestina tuh umur-umur yang masih kecil 30 juz tuh hafal Al-Quran. Kemarin saya dengan Syekh Palestina keliling Indonesia, Padang, Sulawesi Tengah, Ambon. Saya ngobrol banyak Syekhnya itu keliling-keliling. Ternyata rumahnya dibom di Palestina tuh, dikejar-kejar. Wah, ini yang suka keluar negeri cari-cari untuk bantuan Palestina. Ujian sangat nyata. Tapi anak-anak di sana cepat hafal. Kenapa? Karena motivasinya satu. Itulah kalau orang dalam keadaan tertekan, ada keinginan untuk bangkit. Tapi anak-anak zaman sekarang, mohon maaf, dengan berbagai macam sekarang online, YouTube. Karena yang namanya ngapalin Quran itu harus fokus. Jika di dia tinggi, kalau di kota besar kan banyak sekali godaan.
Di dia mereka kota rada jauh. Buru capek balik deh. Jadi tolong manfaatkan waktu kalian. Saya doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Agar kita jadi pejuang-pejuang Islam. Jadi Quran untuk raih keajaiban. Mun ibu masih kene tidak peduli dengan metode baru, mohon maaf, mau berkembang. Ikro, nu mana tos mau. Tapi amal jariahnya dahsyat. Luar biasa kan? Gara-gara ikro berapa banyak orang yang bisa baca Al-Quran. Tapi sekarang ada lagi metode kosbah namanya. Metode kosbah ini juga lebih bagus. Manfaatkan karena kosbah ini kalau ikro kan dasar dari orang yang belum bisa jadi bisa baca. Kalau kosbah mencetak para penghafal Quran, pakai warna target ada. Makanya saya sarankan Kiai, kalau ada donatur nanti mending beli kosbah. Buat apa panduan anak-anak ini supaya lebih cepat? Karena kalau pakai Quran, mohon maaf ya, logika ibu sob, ibu kan pakai Quran yang lama yang hidden semuanya kan? Karena naon guys, selamatnya belum. Jadi belum apa-apa mentalnya udah langsung down. Tapi kalau pakai warna, sewarna aja dulu sekarang sibuk, justru banyak. Sehalaman maka apal dari sehari, beres 5 waktu sholat. Jadi ada targetnya, karena metode itu akan membantu. Yang kedua,